Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, eh, Mbak Novi dan Bu Is, kita bertiga ini, tapi tidak apa-apa karena kita sudah niat untuk mengaji dan mengkaji hari ini. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan masuk pada surat At-Takwir, ya. Surat At-Takwir itu surat Makkiyah, jumlah ayatnya ada 29. Nah, nanti mungkin kalau artinya secara ayat per ayat nanti bisa dibuka ya di Quran. Nah, ini kita langsung masuk ke apa namanya, ke kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi At-Takwir, surat ini dinamakan surat At-Takwir. Takwir itu artinya apa ya? Digulung ya. Idza syamsu kuwirat. Jadi apabila matahari itu digulung. Kenapa dinamakan surat At-Takwir? Nah, menurut penjelasan di buku ini, li'annallaha ta'ala dzakara takwirasy syamsi fi matla'i alamatil qiyamati fi hadhihi surah. Karena Allah menyebutkan tentang suatu peristiwa di mana matahari itu digulung ya. Fi matla'i, di awal alamatil qiyamah. Nah, di awal surat ini disebutkan dengan idza syamsu kuwirat ya, ketika atau apabila matahari digulung. Nah, itu apa namanya? Disebutkan di awal dan itu menjadi salah satu tanda bangkitnya hari kiamat kelak. Nah, lalu al-muhawwirir raisi lis-surah, tema pokok atau pembahasan utama dari surat ini, yang pertama ya dari ayat 1 sampai ayat 6 itu disebutkan kan di situ idza syamsu kuwirat, apabila langit digulung, matahari digulung, nujumun kadarat, bintang-bintang itu berjatuhan ya. Wa idzal jibalu suyirat, gunung-gunung itu dihancurkan. Wa idzal isyaru utilat, unta-unta bunting itu utilat, kayak dihiraukan gitu, nggak diurus. Padahal kan mestinya kalau kita punya binatang yang bunting gitu kan kayak dinanti-nanti gitu kan. Tapi ini justru malah kayak ditinggalkan, nggak diurus. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang liar dikumpulkan. Nah, mestinya kan kalau binatang-binatang liar kita takut ya. Gitu. Tapi nanti ketika kiamat itu justru malah binatang itu dikumpulkan. Berarti kan terbayang kengeriannya gitu.
Wa idzal mau'udatu su'ilat. Jadi apa? Lautan dipanaskan. Oh bukan, wa idzal biharu sujirat. Bihar itu artinya jamak dari bahrun ya, artinya lautan. Sujirat kayak dibakar. Sujirat itu kan jadi sigaret itu, rokok. Rokok kan bahasa itunya apa namanya? Jadi bedanya syajaro dengan sajaro, lalu ada sajaro. Itu kayak memanaskan gitu. Kan eh, kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Rokok kan smoke ya. Nah, smoke itu kan bisa berarti asap juga kan. Nah, sujirat itu ya bisa mirip dengan sigaret gitu yang apa namanya? Rokok karena dibakar, dipanaskan. Wa idan nufusu zuwijat. Ketika apa namanya? Jiwa-jiwa atau ruh-ruh itu ya, zuwijat dipertemukan. Dipertemukan dengan apa? Dengan tubuhnya. Karena kan nanti ketika kita meninggalkan rohnya terpisah dengan jasad kita. Ya, jasadnya di eh, kubur, di liang kubur di dalam tanah, naruh kita eh, terpisah itu. Nah, itu nanti akan dipertemukan. Nah, menurut kitab ini eh, ayat 1 sampai dengan ayat 6 jadi yang menjelaskan tentang matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, unta bunting ditinggalkan, binatang liar dikumpulkan, itu ya. Lalu laut itu dipanaskan. Itu adalah hakikatu yaumil qiyamati wa ahwaluhu. Jadi hakikat hari kiamat dan wa ahwaluhu, dan ke ahwal itu apa itu? Ya huru haranya itu ya. Bedakan ahwal dengan ahwal ya. Kalau ahwal itu keadaan, kalau ahwal itu huru hara. Itu huru hara yang terjadi ayat 1 sampai 6 itu nanti fid dunya. Jadi kan dunia hancur tuh. Nah, itu ditunjukkan dengan apa? Dengan itu tadi matahari, bintang, gunung, unta, ya, binatang liar, laut. Nah, itu peristiwa yang mengerikan yang terjadi di hari kiamat dan kita menyaksikannya di dunia ini gitu. Nah, ketika hari kebangkitan ya, itu peristiwanya apa? Nah, itu dari ayat 7 sampai ayat 14 ya. Kalau yang 1 sampai 6 tadi peristiwa kiamat yang ada di dunia gitu. Nah, 7 sampai 14 itu adalah ba'dal ba'thi ya. Ba'dal ba'thi itu maknanya pasca kebangkitan dari alam kubur nanti. Nah, apa itu? Wa idzan nufusu zuwijat tadi ya, ruh dipertemukan dengan tubuh. Lalu wa idzal mau'udatu su'ilat, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Mungkin ini ada kaitannya dengan dulu di zaman jahiliyah ketika bayi-bayi perempuan pada dikubur itu ya, tanpa dosa mereka. Nah, kemudian bi'ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa dibunuh bayi itu gitu, bayi-bayi perempuan itu. Nanti akan ditanya. Wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran catatan amal itu dibuka. Suhuf itu lembaran, ada catatan amal kita. Ya, nusyirat dibuka atau di nasyaro itu kan asli artinya kan menyebarkan kan. Jadi disebar atau dibuka lebar-lebar kira-kira begitu. Nah,
dibentangkan di apa ya? Ya itu disebarkan itu. Wa idzas sama'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan, ditanggalkan dari tempatnya. Kalau di sini artinya ya. Maksudnya gimana itu? Tidak tahu gimana peristiwanya tuh ditanggalkan, kasyapo itu dilenyapkan atau ditanggalkan. Wa idzal jahimu su'irat. Neraka jahim mulai dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Nah, surga juga didekatkan. Alimat nafsum ma akhdarat. Tadi kan sampai 14 ya. Jadi setiap jiwa alimat mengetahui ma akhdarat. Apa yang telah dikerjakannya. Nah, itu yang diketahui di Yaumul Ba'thi tadi. Ba'dal Ba'thi. Atau setelah kebangkitan. Nah, kemudian ayat 15. Ini sudah bicara tema lain. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau di sini tadi disebutkan. Kan ini artinya kan. Di sini kan. Kalau yang 15 itu haqiqatul wahyi. Al-qasamu bidalail kauniyah. Jadi kan Quran itu sering ya. Kapan hari saya sudah menjelaskan bahwa untuk memulai surat-surat dalam Quran itu setidaknya ada 5 kriteria, ya kan? Pembukaannya itu dengan misalnya dengan apa tuh kalau kita ketahui harful muqatta'ah, alif lam mim nun shad kaf ha ya ain shad alif lam ra. Nah, itu kan itu pembuka surat gitu, Fawathihus Suwar namanya. Lalu ada yang dengan pujian. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu di surat Al-Kahfi. Ya. Atau dengan tasbih subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, itu di surat Al-Isra juz 15 itu. Lalu ada yang dengan apa ini? Qasam ini dengan sumpah. Maka di juz 30 ini ya, di juz Amma ini banyak sekali. Wal asri, wal fajri, wal laili, wasyamsi. Ya kan? Nah, itu dengan sumpah. Nah, ini di tengah-tengah ayat pun dengan menggunakan sumpah. Al-qasamu bidalail kauniyah. Ayat 15 sampai 18. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang. Al-jawaril kunnas. Yang beredar dan terbenam. Walaili demi malam. Idza as'as apabila telah larut. Wasubhi dan demi subuh. Idza tanafas apabila telah menyingsing, ya kan? Menyingsing atau terang. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Laqaulu rasulin karim. Yang dibawa oleh utusan yang mulia. Nah, itu jadi yang dari ayat 15 sampai 18 itu bersumpah dengan dalil-dalil petunjuk ya dari alam semesta. Ya, jadi bersumpah dengan apa itu tadi? Bintang, ya. Lalu apa? Malam, kemudian subuh itu. Nah, kemudian yang ayat 19. Nah ini 19 itu innahu laqaulu rasulik karim. Ini menjelaskan tentang kenabian Muhammad. Jadi Quran itu adalah
firman Allah ya qaulu rasulin karim ya dibawa oleh utusan yang mulia itu apa namanya Jibril ya. Kalam Allah yang disampaikan oleh Jibril utusan yang mulia. Dzi quwatin inda dzi arsy makin. Yang memiliki kekuatan dzi quwah gitu ya. Yang memiliki kekuatan inda dzi di sisi inda dzil arsy di sisi Allah yang memiliki arsy makin. Makin itu apa artinya kokoh gitu ya. Dzil arsy makin dzi quwatin inda dzil arsy makin. Oh, berarti ini gini. Dzi quwatin makinin kira-kira begitu. Strukturnya itu aslinya ya. Dzi quwatin makinin inda dzil arsy. Nah, ini kalau yang pinter ngotak-ngatik bahasa mungkin juga ditemukan itu keunikan bahasa dari ayat ini. Jadi makinin ini sebetulnya menyifati kuah. Karena makin itu kan artinya kan kokoh atau gagah kalau di sini ya diartikan. Jadi yang zi kuwatin makinin indadil arsy. Kira-kira begitu artinya ya. Jadi Al-Quran itu adalah qaulu rasulin karim zi kuwatin makinin indadil arsy. Gitu. Yang kuat, yang gagah, yang lagi berkedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Oke. Muta'in sama amin. Muta'in itu ditaati. Jadi dia sebagai apa itu? Isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Kalau fiilnya kan ato'a yuti'u. Ya, ato'a yuti'u menjadi muti'un. Itu orang yang taat. Muti'un itu yang taat. Muta'un yang ditaati. Nah, ini menjadi muta'in itu berarti karena mungkin dia apa maktuf ke sebelum-sebelumnya itu. Muta'in jadi di alam malaikat itu Jibril itu muta'in, ditaati. Sama amin. Dan dipercaya. Nah, ini termasuk bacaan sama itu. Jadi di Quran itu ada beberapa kata yang kita itu perlu benar-benar hati-hati membacanya. Karena kalau nggak hati-hati nanti bisa salah karena dia mirip gitu dengan kata-kata yang lain. Misalnya tuh ada kata ini sama, terus ada apa yang di surat-surat yang bercerita tentang istrinya Fir'aun itu. At-Tahrim ya kalau tidak salah ya. Itu kan coba kita buka surat At-Tahrim. At-Tahrim itu berarti belum ayat 39. At-Tahrim. Nah, ini ada kata ayat 10 ya kalau ketemu Mbak Nov di situ. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini. Ya, min ibadina solihaini. Nah, itu karena saya tuh berkali-kali dengar ada imam itu bacanya Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihin. Ada yang baca gitu. Ya. Nah, ini
yang di antara kata apa ya kata-kata dalam Quran yang kita perlu aware banget gitu. Apalagi kan dulu Quran itu kan tanpa harokat ya. Nah, sehingga dia mirip gitu loh. Makanya seperti mutoin sama amin itu tadi, kalau kita nggak aware melihat harokatnya, bisa terbawa mutoin summa gitu. Ini juga ibadina solihaini. Kalau nggak aware ngelihat harokatnya, bisa kebaca solihina. Nah, gitu. Ada kok di buku apa itu yang dikompilasi gitu, kata-kata yang kita harus benar-benar perhatikan gitu. Karena ini eh, apa kalau nggak hati-hati kita bacanya bisa salah harokat gitu. Nah, jadi ini di sini ada kata mutoin. Mutoin itu berarti isim maf'ul dari atau ayuti'u, maksudnya Jibril itu tadi ditaati di kalangan apa namanya para malaikat di arsyana ya, sama amin. Kemudian juga dia bisa dipercaya ya, mutoin sama amin. Oke, terus berikutnya Mbak. Mutoin sama amin. Lalu ke ayatnya. Oke. Nah itu tadi ya. Jadi yang ayat 1 sampai 6 ya, bercerita tentang hakikat hari kiamat dan huru-haranya. Nah itu peristiwanya terjadi di dunia. Lalu 7 sampai 14 itu ba'dal ba'si, setelah kebangkitan ya. Nah, lalu tema berikutnya di ayat 15 sampai 18 itu sumpah dengan petunjuk alam, lalu penetapan kenabian Muhammad, isbatu nubuwati Muhammad. Nah, ini di ayat 19 sampai 24. 19. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun. Dan Muhammad itu bukanlah orang gila. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Muhammad itu melihat Jibril ya di ufuk yang terang. Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang kikir ya atau enggan. Dhanin itu artinya kikir, atau di sini apa diartikan? Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk terhadap penyampaian mengenai perkara-perkara yang gaib. Nah, kalau bicara tentang perkara yang gaib ini jadi teringat yang di apa namanya asbabun nuzulnya surat Al-Kahfi itu ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang Yahudi yang bernama Nadir bin Haris tentang hal yang gaib, apa itu? Yang sudah berlalu lah ya, cerita tentang Ashabul Kahfi, lalu cerita tentang Dzulqarnain, dan tentang ruh. Nah, sebetulnya Rasulullah bukan pelit ya, tidak pelit untuk menyampaikan, tapi Rasulullah mengatakan, tunggu esok aku akan menceritakan. Karena kan Rasulullah kalau menyampaikan apa-apa harus lewat wahyu ya. Nggak bisa asal menyampaikan gitu kan. Nah, karena Rasulullah terlupa untuk mengucapkan insya Allah, lalu ditegur di surat Al-Kahfi itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jadi jangan sekali-kali mengatakan aku akan melakukan ini esok hari tanpa mengucapkan insya Allah. Nah, ini dikatakan di sini bahwa Rasul itu tidak pelit untuk menyampaikan hal-hal yang
gaib itu. Ya tentu dengan bimbingan wahyu. Nah, kemudian wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Nah, itu tadi. Jadi penetapan Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad ada di ayat 19 sampai 24. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, kemudian 25 sampai 29. Nah, itu bercerita tentang Qur'annya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi Quran itu bukan perkataan setan yang tercela. Fa aina tadhhabun. Emang mau kemana gitu? Mau kemana kamu pergi? Maknanya adalah setelah ada penjelasan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah, di dalamnya ada pelajaran, ada petunjuk, ya, yang membimbing manusia ke jalan yang lurus gitu. Lalu ditanya orang-orang kafir itu, mau kemana gitu. Masih mau kemana gitu. Udah ada Quran yang menjadi petunjuk, penerang, pelajaran, membimbing manusia. Terus masih kemana lagi gitu. Jadi fa'aina tadhhabun. Ya, kemana kamu hendak pergi? Nah, saya kira begitu. In huwa illa dzikrul lil alamin. Jadi Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Lima sya'ah bagi siapa yang menghendaki minkum dari kalian ayyastaqim. Yastaqim itu fi'il dari mustaqim ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah gitu. Yastaqim itu fi'ilnya. Mustaqim itu isim fa'il. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan kamu tidak dapat mengendaki, maksudnya atau menentukan kemauan kamu. Ini bahasa itu ya Mbak ya? Melayu ya? Translatornya. Iya, teacher. Oh, kayaknya agak beda dengan yang terjemahan bahasa Indonesia. Wa mata syauna dan eh, kalian tidak menghendaki kecuali ayyasha Allahu, Allah yang menghendaki, dan Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa kembali ke tadi Mbak, ke buku tadi, ke kitabnya. Isbatu annal Qur'ana wahyun min indillah. Yang 25 sampai 28 itu meneguhkan atau menetapkan bahwa Quran itu adalah wahyu dari sisi Allah. Lalu yang ketiga yang di ayat 29, masyiatul ibad la tukhraju an masyiatillah. Jadi kehendak hamba itu tidak akan keluar dari kehendak Allah. Jadi apa yang terjadi pada kita, kadang yang kita kehendaki begini ternyata tidak sesuai. Itu karena kita tidak bisa terlepas dari kehendak Allah. Misalnya udah eh, ya yang diberi sakit misalnya, lalu kemudian sampai datang ajalnya misalnya, walaupun sudah berobat kemanapun, dengan kecanggihan teknologi apapun misalnya, tapi kalau memang Allah menghendaki saat itu tiba ajalnya, ya itu akan terjadi. Nah, maka di situ disebutkan wa mata syauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Jadi segala yang kalian kehendaki itu gak ada apa-apa, karena semua itu adalah kehendak Allah. Nah, sekarang kita mengambil pelajaran dari surat At-Takwir ini, fawaid wal taif. Jadi faedah dan rahasia dari surat At-Takwir ini apa? Yang pertama, uluwu sya'ni Jibril alaihi salam.
tingginya sya'non itu apa, keadaan atau kedudukan lah gitu ya. Kedudukan Jibril alaihi salam di sisi Allah. Maka sampai situ dikatakan innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Itu tadi pujian-pujian kepada Jibril ya, mutoin sama amin. Jadi apa namanya, punya kekuatan, lalu ditaati ya, dan juga percaya. Nah, lalu yang kedua, aqsamallahu ta'ala bi thalathati asyara qasaman ala anna kulla nafsin, apa ini, satan ba'u ya, bima amilat fid dunya, satun ba'u atau ya, wadzalika liyahtammal abdu fi hayatihi bima yanfa'uhu fi hadzal yaumi wa yuhsinul amala wa la yukthiru minal lahwi wal ba'thi. Nah, pelajaran dari surat At-Takwir ini yang kedua adalah Allah bersumpah dengan 13 sumpah. Ya, nanti silakan dihitung aja ya, sumpahnya itu pakai apa aja yang di ayat ini ya. Jadi ada bil khunnas, al jawaril kunnas, wal laili idza as'as, was subhi idza tanafas. Lalu apa mungkin sebelum itu tadi dihitung juga ya. Jadi menurut pengarang buku ini sumpahnya sampai 13 kali Allah bersumpah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kullu nafsin satun ba'u, anna kulla nafsin, bahwa setiap jiwa itu satun ba'u bima amilat fid dunya, akan dikabarkan tentang apa yang dia kerjakan di dunia. Wadzalika, karena itu, liyahtammal abdu fi hayatihi, hendaklah hamba itu memperhatikan kehidupannya. Ihtamma itu artinya memperhatikan atau peduli ya dalam kehidupannya, bima yanfa'uhu fi hadzal yaum, dan senantiasa mengerjakan apa yang bermanfaat untuk dirinya sekarang. Wa yuhsinul amal, dan memperbaiki amal. Wala yaktsuru minal lahwi wal ba'thi. Jadi jangan dibanyakin lahwun itu sendagurau, main-main gitu loh, sia-sia gitu, kelalaian ya. Lahwun wal abas itu artinya sesuatu yang sia-sia, yang melalaikan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'al aina falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza sama'un fatarat wa idza sama'un syaqqat. Ini sih kalau diartikan letternya gini, siapa yang dia pingin banget gitu ngelihat peristiwa hari kiamat dengan mata kepala, maka ya bacalah surat At-Takwir ini. Khususnya itu gambarannya tuh seperti ini, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni hud wa akhawatuha al-waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Nah, ini ibu-ibu dan teman-teman, pelajaran baru ya. Saya baru tahu ternyata ada hadis Nabi yang mengatakan gini. Suatu hari Rasulullah itu ditanya oleh Abu Bakar, kok gimana rambutnya bisa beruban gitu Nabi gitu. Nah, kata Nabi, yang bikin beruban rambutku itu surat Hud dan saudara-saudaranya gitu. Lalu Abu Bakar bertanya, maksudnya saudara-saudaranya itu siapa? Surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan At-Takwir ini.
Ini maknanya apa Ibu-ibu dan teman-teman? Jadi Quran itu karena punya daya apa ya, kekuatan yang luar biasa gitu ya. Sehingga Quran itu bukan hanya mendorong eh, mempengaruhi dari aspek psikologis dan batin aja gitu. Kalau di surat Al-Anfal itu kan disebutkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya, ketika disebutkan nama-nama Allah itu salah satu ciri orang beriman itu kan ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran itu menjadi bertambahlah keimanannya, ya kan? Nah, itu berarti kan batinnya gitu. Nah, tapi ternyata juga bisa berpengaruh pada fisik. Tidaknya mungkin itu yang apa namanya saya pahami dari ayat ini. Ini saya ada buku ya, yang menurut saya juga ini penelitian yang bagus, tapi mana itu dulu? Al-Quran berbicara tentang tubuh, bahasa tubuh. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang suka iseng-iseng baca gitu. Kalau saya itu memang karena selalu tertarik ya beli buku yang apa ada pembahasan Quran gitu di situ misalnya. Nah, jadi dari hadis ini bisa dipahami bahwa itulah pesona dan kedahsyatan kekuatan Quran itu bukan hanya mempengaruhi batin psikologis gitu, tapi juga fisik. Nah, ini bisa kita kaitkan juga misalnya di surat apa ya? Yang taksya'iru itu surat Al-Hadid atau surat Az-Zumar. Mungkin bisa dibuka Mbak Novi, Az-Zumar ayat 23. Itu kan ada ayat Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan mathaniya taqsya'irru min. Jadi Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik Al-Quran, tuh ya, kan berulang-ulang. Mathani. Kitabam mutasyabihan mathani. Maka kan Al-Fatihah itu disebut As-Sab'ul Mathani kan? 7 ayat yang diulang-ulang itu. Nah, itu ternyata bisa menyebabkan apa? Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Wajul wa qulubuhum. Kalau hati tadi jelas ya. Nah, ila dzikrillah. Jadi sampai kemudian bukan hanya hatinya saja tapi kulitnya juga ikut bergetar. Mungkin kalau bahasa kita kayak begidik atau merinding gitu. Kalau kita pahami betul-betul ayat-ayat Quran itu. Maka termasuk yang tadi saya ceritakan buku saya Al-Quran berbicara bahasa tubuh ini. Nah, mungkin ada yang pengen lihat ya. Ini bukunya. Saya pakai. Kelihatan nggak Mbak? Saya pakai HP ini. So, nanti saya share lah itunya. Kalau ada yang pengen itu ya. Nah, di buku ini disebutkan lumayan detail dia. Misalnya bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang bahasa mata, gitu, bahasa kaki, bahasa tubuh dan mimik wajah. Nah, gitu. Nah, ini diceritakan bahwa Nabi itu sampai beruban. Nah, apakah itu nanti mungkin kita perlu cari lagi ya, pesan moralnya apa gitu dari hadis itu yang mengatakan bahwa surat At-Takwir, surat Al-Waqiah, lalu surat apa lagi tadi itu, ya,
yang menyebabkan sampai Rasulullah itu ketika membacanya itu beruban, ya. Nah, itu karena ya barangkali eh, penjelasannya yang mungkin kalau bahasa kita itu mengernyitkan dahi gitu ya, kalau kita membacanya itu sampai begini ya peristiwa kiamat itu gitu. Atau ini sebetulnya ada sih penjelasan saya dapat dari referensi lain yang berbahasa Arab, tapi mungkin penjelasannya nggak bisa sekarang ya. Ini dalam penjelasan kitab lain itu disebutkan tentang pentingnya kita istiqomah gitu. Karena di sini disebutkan mana tadi? Mana ini berbahasa Arab. Sami itu abarin ya Qur'an itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-Fahrur Razi al-istiqamatu amrun sa'bun. Jadi kalau menurut buku Mafatih ya, di salah satu buku itu disebutkan Fahrur Razi itu mengatakan dari memberi sarah gitu ya, penjelasan dari hadis ini, al-istiqomatu amrun sa'bun. Jadi istiqomah itu adalah pekerjaan yang sulit. Li syumuliha al-aqaid bi an yajtani bat tasbiha wat ta'til wal a'mala bi an yahtariza an taghyiri wat tabdil. Wal akhlaqa bi an yab'uda an tarafayil ifrati wat tafrid. Nah, mungkin ini kapan-kapan aja kayaknya kalau saya harus menjelaskan di sini. Oke. Dia mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, kemuliaan. Waroda syayyabatni suratu Hud faqila lima fiha min ayat fastaqim kama umirt. Nah, kalau yang berkaitan dengan surat Hud, kan salah satu dari yang menyebabkan Nabi beruban itu kan di samping Al-Waqiah, terus At-Takwir, tadi kan ada surat Hud. Nah, di surat Hud itu di ayat 112 itu ada kata fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah atas apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini kata ulama yang menjelaskan tentang ayat ini mengatakan bahwa karena istiqomah itu berat, itu saking beratnya itulah sehingga sampai Rasulullah itu ketika membacanya sampai beruban gitu. Nah, tapi nanti mungkin bisa kita dapati penjelasan-penjelasan yang lain. Nah, masih ada satu Mbak ya, tinggal terakhir yang poin kelima ya. Ahris ayuhal karim ala suhbatin salihah. Ahris itu bersungguh-sungguhlah gitu. Berusahalah. Wahai yang mulia, itu kata penulis buku ini, ala suhbatin salihah. Berteman pada orang yang baik. Tanfa'uka yaumal qiyamah. Karena persahabatanmu dengan orang-orang solih itu akan memberi manfaat kepadamu hari kiamat. Itu. Imma tudzakiruka billah. Dia juga pasti akan mengingatkanmu kepada Allah. Ya kan? Au tasfa'laka indallah. Akan memberimu syafaat di sisi Allah. Nah, sebaliknya, wa iyyaka wa suhbatusu. Sebaiknya jauhilah teman yang buruk. Fahiyah khusarah, fahiyah khusarah fid dunya wal akhirah. Karena itu akan merugikan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang dimaknai dari kata wa idzan nufusu zuwijat. Bahwa jiwa-jiwa itu nanti akan dipertemukan dengan fisiknya, ruh-ruh itu, atau bisa diartikan akan dipertemukan jiwa-jiwa itu dengan bestinya, dengan sohibnya yang sevisi, yang
sama-sama menunjukkan dan saling mengingatkan kepada Allah. Nah, ini kira-kira begitu penjelasannya. Maka kata Umar bin Khattab, yu'raful fajiru ma'al fajir wa yukronus solihu ma'as solih. Orang itu bisa diketahui buruknya itu dari temannya. Sebagaimana orang yang solih pasti akan berteman dengan orang yang solih pula. Nah, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, semoga manfaat apa yang kita kaji pagi hari ini. Meskipun kita cuma berenam ya, tapi insya Allah kalau kita kembali kepada tadabbur ayat ini, semoga kita berenam ini menjadi bestie yang akan menjadi syafaat nanti di akhirat kelak, dan kita digolongkan orang-orang yang solih ini tadi, yang bisa kalau dikumpulkan kita dipertemukan gitu kan, kita disandingkan. Kata zuwijat itu kan bisa diartikan dipasangkan kan, maka zaujun itu kan artinya pasangan. Nah, kita dipasangkan dengan teman-teman yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, itu semata dari Allah. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah bergabung dan meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pamit kita. Belanda. Assalamualaikum. Terima kasih, Teacher. Waalaikumsalam.